Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Sipa dari kelas 11 MIA 2 SMA Muhammadiyah Banyuresmi. Saya di sini akan menyampaikan sebuah ceramah yang berjudul Taat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas berkat rahmat dan karunia-Nya, kita masih diberi kesehatan sampai hari ini. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan ke junjungan Nabi besar kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, tabiin atba'ut tabiinnya, dan sampailah kepada kita selaku umatnya. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah ceramah yang berjudul Taat. Taat ialah patuh atau tunduk, sedangkan menurut istilah, taat ialah patuh atau tunduk terhadap aturan atau perintah yang berlaku. Dalam Islam, taat yang utama ialah taat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Sang Pencipta dan Tuhan seluruh alam. Sedangkan taat yang kedua yaitu taat terhadap Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Taat kepada Nabi Muhammad itu artinya kita taat terhadap Allah, karena pada dasarnya apapun yang disampaikan oleh Nabi Muhammad adalah bersumber dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita taat terhadap Allah dan taat terhadap Rasulnya, taat yang selanjutnya yaitu taat terhadap ulil amri atau pemimpin. Namun, taat kepada pemimpin atau ulil amri ini harus diperhatikan apakah perintah yang diperintahkan oleh pemimpin tersebut sesuai dengan syariat Islam atau tidak. Perintah untuk taat terhadap Allah, Rasulnya, dan ulil amri atau pemimpin telah disebutkan oleh Allah dalam Quran Surat An-Nisa ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir zalika khairu wa ahsanu ta'wila, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian apabila kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Taat terhadap Allah artinya kita patuh atau tunduk terhadap perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Contoh perintah Allah seperti sholat, zakat, puasa, berbuat baik terhadap sesama, dan masih banyak lagi. Jadi, dalam menjalankan perintah Allah tersebut, kita harus menjalankannya dengan niat karena Allah dan ikhlas. Tidak boleh ada sedikit pun rasa ingin dipuji atau ingin pamer. Karena apabila kita melakukan suatu kebaikan, namun tidak diniatkan karena Allah, maka hal tersebut akan sia-sia. Dalam hal makanan pun, Allah Subhanahu wa taala telah membatasi kita agar kita memakan makanan yang halal dan tidak memakan makanan yang haram. Karena apabila kita memakan makanan yang haram atau makanan haram tersebut masuk ke dalam tubuh kita, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salat kita dan tidak akan mengabulkan doa kita selama 40 hari 40 malam. Oleh sebab itu, jika ada beberapa doa kita yang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebaiknya kita introspeksi diri, barangkali ada rezeki haram yang kita makan. Sebaiknya kita muhasabah diri, apakah rezeki yang kita makan selama ini halal atau haram. Jika rezeki yang kita makan selama ini halal, namun doa kita belum juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebaiknya kita lebih bersabar lagi. Mungkin saja apa yang kita inginkan tersebut atau apa yang kita minta kepada Allah bukanlah yang baik untuk kita menurut Allah. Karena apapun yang menurut kita baik belum tentu baik juga menurut Allah, dan hal yang menurut kita buruk belum tentu juga buruk menurut Allah. Oleh sebab itu, kita pasrahkan saja semua urusan kita kepada Allah, karena kita sebagai manusia hanya bisa berdoa dan berikhtiar semampu kita. Urusan kedepannya biarkanlah Allah yang mengaturnya, karena Dialah yang Maha Mengetahui. Seperti yang disebutkan oleh Allah dalam Quran Surat Al-An'am ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir.
yang artinya, dan dialah yang maha berkuasa atas hamba-hambanya, dan dia maha bijaksana dan maha mengetahui. Quran Surat Al-An'am ayat 18. Namun, jika rezeki yang selama ini kita makan merupakan rezeki yang haram, maka sebaiknya kita kembali kepada Allah, kita bertobat kepada Allah dan minta ampun kepadanya. Karena insya Allah Allah pun akan mengampuni kita jika kita benar-benar bertaubat dan ada keinginan yang kuat dalam hati untuk tidak melakukan dosa tersebut kembali. Bicara mengenai rezeki haram ialah rezeki yang didapatkan yang tidak sesuai dengan syariat Islam, seperti mencuri, mengurangi takaran, melakukan riba dalam jual beli, dan masih banyak lagi. Oleh sebab itu, hendaklah kita menjadi orang muslim yang baik, berlaku adil, berlaku jujur, selalu menolong sesama, dan berpegang teguh kepada kebenaran, karena kebenaran tersebut akan membawa kebaikan untuk kita. Seperti sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang artinya, hendaklah kamu berpegang teguh kepada kebenaran, maka kebenaran itu membawa kebaikan dan kebaikan membawa ke surga. Hendaklah seseorang berlaku benar dan membiasakan diri dengan kebenaran sehingga tercatat di sisi Allah sebagai orang yang benar. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Oleh sebab itu, jangan sampai kita mencari rezeki dengan jalan yang tidak benar atau tidak halal. Lebih baik sedikit tetapi halal, karena hal tersebut akan membawakan keberkahan bagi hidup kita. Nah, setelah kita membahas mengenai taat terhadap perintah Allah, selanjutnya kita pun harus taat terhadap hal-hal yang dilarang oleh Allah. Mengapa ada beberapa hal yang dilarang oleh Allah? Misalnya begini, orang tua melarang anaknya memakan makanan yang pedas berlebihan. Tentunya, mereka melarang itu karena mereka sayang terhadap anaknya. Mereka tidak ingin anaknya sakit akibat hal itu. Namun, kita sebagai seorang anak biasanya mengira bahwa jika orang tua melarang kita, itu artinya orang tua tidak sayang terhadap kita. Nah, mulai sekarang kita harus buang jauh-jauh prasangka buruk tersebut. Seperti halnya orang tua, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun melarang kita melakukan beberapa hal atau melarang kita melakukan suatu hal adalah bentuk kasih sayang Allah terhadap kita. Mungkin saja jika hal tersebut kita lakukan, hal tersebut akan berakibat buruk terhadap kita atau mendatangkan madarat bagi kita. Oleh sebab itu, selain berprasangka baik terhadap manusia, kita juga harus berprasangka baik terhadap Allah. Yakin saja bahwa keputusan Allah adalah keputusan yang terbaik untuk kita. Setelah taat terhadap Allah, taat yang berikutnya itu taat terhadap Rasulnya, yakni Nabi Muhammad SAW. Ketaatan terhadap Nabi Muhammad merupakan ketaatan yang mutlak sebagaimana ketaatan kita kepada Allah. Taat terhadap Rasul artinya kita taat terhadap Allah, begitupun sebaliknya. Jika kita tidak taat terhadap Rasul, berarti kita tidak taat terhadap Allah. Ada beberapa bentuk perilaku yang mencerminkan bahwa kita taat terhadap Rasul, seperti menjalankan ajaran Rasulullah, mencontoh kepribadian mulia Rasulullah, mempraktikkan keteladanan Rasulullah, dan lain-lain. Kita sebagai pengikutnya juga harus berusaha sebisa kita agar bisa mencontoh perilaku mulia tersebut. Perilaku mulia lainnya yang dimiliki oleh Nabi Muhammad seperti beliau selalu sederhana dan tidak pernah ada sedikit pun rasa sombong dalam hatinya. Nah, mulai dari sekarang kita harus berusaha agar bisa menghilangkan sifat sombong tersebut. Setelah kita membahas mengenai taat terhadap Allah, taat terhadap Rasulnya, yang selanjutnya yaitu taat terhadap ulil amri. Namun, dalam taat terhadap pemimpin, tentunya harus diperhatikan apakah hal yang diperintahkan tersebut sesuai dengan syariat Islam atau tidak. Jika hal tersebut sesuai dengan syariat Islam, maka kita diwajibkan untuk menaati perintah atau aturan tersebut. Namun, jika perintah yang diperintahkan oleh pemimpin tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam, maka kita tidak wajib untuk menaati perintah tersebut. Mungkin cukup sekian ceramah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.